channel Diary EduTech. Di sini, kita akan belajar mengenai materi kimia serta pembahasan soal-soal HOTS dan setingkat Olimpiade. Enjoy, jangan lupa like dan subscribe. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kali ini kita kembali lagi di video pembelajaran kimia organik. Kita lanjutin nih untuk reaksi-reaksi senyawa organik lainnya. Dan kali ini bahasannya itu mengenai reaksi amonolisis. Nah, reaksi amonolisis ini berkaitan dengan senyawa amina. Oke, pertama kita harus tahu dulu deh, apa itu reaksi amonolisis gitu ya. Nah, reaksi amonolisis ini adalah reaksi yang merupakan proses pembentukan amina dari reaksinya dengan menggunakan amonia. Nah, jadi hasil akhir dari reaksi amonolisis ini merupakan amina dan direaksikan dengan menggunakan amonia. Nah, ada beberapa yang bisa direaksikan dengan amonia. Namun di sini contohnya saya berikan adalah amonolisis dari alkil halida. Nah, teman-teman pasti udah tahu nih apa itu alkil halida. Alkil halida itu adalah alkil yang berikatan dengan halida atau halida di sini kita lambangkan dengan X gitu ya. Nah, halida atau halogen di sini itu bisa berupa Cl, Br ataupun I. Itu tergantung lagi ke reaktivitasnya yang akan digunakan dalam reaksi. Nah, untuk di sini aku menyajikan persamaan umum dari reaksi amonolisis itu adalah Rx direaksikan dengan amonia akan menghasilkan amina dan juga HX atau asam, gabungan dari hidrogen dan juga halidanya. Nah, Rx yang kita tuliskan di sini itu bisa berupa alkil dan halogen, X-nya bisa diganti dengan SO3H ataupun diganti dengan NO2. Nah, konsep pertama yang kita tahu, hasil akhirnya berupa senyawa amina dan direaksikan dengan menggunakan amonia. Nah, bagaimana proses pembentukan amina dari hasil reaksinya menggunakan amonia? Mari kita bahas. Oke, bagaimana sih proses terjadinya pembentukan amina dari reaksi alkil halida dengan amonia? Begitu ya. Nah, di sini reaksi awalnya adalah alkil halida dengan menggunakan amonia. Amonia ada N yang terikat pada NH3 memiliki 2 elektron bebas atau 2 elektron tidak berikatan, sehingga dia bermuatan negatif. Kemudian kita lihat dari halidanya. Alkil halida ini R-nya atau alkil itu bermuatan parsial positif, sedangkan X itu bermuatan parsial negatif. Nah, konsep dari reaksi senyawa organik itu adalah yang bermuatan negatif akan mendonorkan elektron ke yang bermuatan parsial positif. Kenapa? Karena di sini kan analoginya kalau dia bermuatan negatif berarti dia kelebihan elektron. Sementara kalau yang bermuatan positif itu artinya kekurangan elektron. Elektron di N akan memberikan atau mendonorkan elektron ke alkil atau R. Dan elektron ikatan alkil halida itu akan berpindah ke X sehingga menghasilkan X-. Nah, hasilnya RNH3X ini dinamakan dengan garam amonia tersubstitusi, di mana ini masih akan mengalami kelanjutan reaksinya dengan jika direaksikan dengan basa kuat seperti natrium hidroksida atau NaOH. Nah, untuk natrium hidroksida, Na itu bermuatan positif, sementara OH bermuatan negatif. Kembali lagi ke yang tadi, dia akan menyerang atau berikatan antara positif dan negatif. Sehingga ketika direaksikan, Na itu akan menyerang X, dan elektron ikatan dari H ini akan berpindah ke N. Kenapa? Karena N di sini bermuatan positif. Ketika elektron ikatan H pindah ke N, maka OH yang bermuatan negatif itu akan berikatan dengan hidrogen ini, sehingga akan mengeluarkan H2O dan juga NaX. Hasilnya berupa RNA2 atau amina primer. Nah, ciri khas dari reaksi amonolisis ini, dia akan mengalami kelanjutan reaksi jika direaksikan kembali, di mana RNH2 primer ini masih mengandung N yang memiliki elektron bebas, sehingga harus kembali bisa direaksikan atau masih bisa berperan sebagai nukleofilik, karena memiliki elektron bebas, seperti itu. Next, lanjutannya, RNH2 amina primer yang dihasilkan dari reaksi pertama, itu memiliki elektron yang tidak berikatan di atom N-nya, sehingga seperti biasa, direaksikan lagi kembali dengan Rx atau alkil halida. R yang bermuatan
parsial positif dengan X yang bermuatan parsial negatif. Otomatis, elektron di N akan berikatan atau menyerang R, dan elektron ikatannya berpindah ke atom X. Sehingga akan dihasilkan RNH2R. Karena kan R ini berikatan ke NH2-nya. Dan juga tadi X- dilepaskan sebagai ion X-. Ini merupakan produk antaranya yang menghasilkan namanya tadi garam amonia tersubstitusi. Kemudian direaksikan lagi dengan NH2. Nah, kita tahu jika direaksikan dengan NaOH, Na ini bermuatan parsial positif, OH ini bermuatan negatif, sehingga Na akan berikatan dengan R. Dan OH ini akan mengikat H, sementara elektron ikatan antara N dan H berpindah ke atom N, sehingga dihasilkan RNHR atau amina sekunder. Berarti teman-teman udah paham dong untuk kelanjutannya, amina sekunder ini masih memiliki elektron bebas atau elektron tidak berikatan, sehingga masih berpotensi sebagai nukleofilik. Lanjutannya, RNHR atau amina sekunder yang dihasilkan dari reaksi kedua direaksikan lagi dengan Rx. N akan menyerang R dan ikatan dari Rx berpindah ke atom X menghasilkan X-. Nah, setelah dihasilkan garam amonia tersubstitusi nanti, direaksikan lagi dengan NaOH yang mengeluarkan H2O dan juga mengeluarkan NaX. Sehingga dihasilkan produk akhirnya berupa amina tersier. Nah, jadi bisa kita simpulkan nih teman-teman, untuk reaksi dari amonolisis antara alkil halida dan juga amonia, itu akan menghasilkan campuran atau mixture hasilnya, yakni berupa ada tadi amina primer, kemudian amina sekunder, dan terakhir amina tersier. Kenapa berhenti di amina tersier? Karena amina di sini sudah bermuatan karena amina tersier di sini sudah stabil, sehingga tidak lagi berpotensi sebagai nukleofilik. Makanya reaksinya terhenti untuk amina tersier. Oke, saya harap teman-teman bisa paham terkait dengan reaksi amonolisis untuk berbagai reaksi-reaksi amina yang dijelaskan di berbagai jurnal ataupun yang ditemukan berbagai sintesis senyawa organik lainnya. Oke, I think enough for this video, dan apabila ada pertanyaan, you can klik salah satu dari sosial media yang tertera di slide ini. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.